Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renanda Ersa Dwi Putri dengan NIM 235144026. Saya dari Prodi Keuangan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial untuk melakukan uji asumsi klasik data panel menggunakan EViews 9. Nah, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan apa sih regresi data panel dan mengapa sih uji asumsi klasik itu penting. Nah, jadi regresi data panel itu adalah uji regresi dengan menggunakan data yang merupakan gabungan dari cross section dan juga time series. Nah, di mana cross section di sini itu bisa berupa perusahaan, nama kota atau kabupaten, dan lain sebagainya. Dan time series itu adalah berupa runtutan waktu seperti tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, dan lain sebagainya. Nah, uji asumsi klasik itu adalah uji yang dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat dasar, di mana uji asumsi klasik ini akan memberikan sebuah pembuktian ataupun validitas untuk data-data yang kita gunakan. Apakah data-data yang kita gunakan itu valid digunakan atau tidak. Dan di mana uji asumsi klasik ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah normalitas, lalu multikolinearitas, yang ketiga adalah heteroskedastisitas, dan keempat adalah autokorelasi. Di mana data yang bagus atau data yang baik itu adalah data yang normalitasnya itu datanya normal, lalu tidak terkena heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan juga autokorelasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke tutorialnya. Baik, nah sebelum kita melakukan uji asumsi klasiknya, kita pastikan bahwa sudah memiliki data seperti yang saya miliki. Ini datanya berupa tabel, di mana saya menggunakan cross sectionnya itu berupa perusahaan dan time seriesnya itu berupa tahun dengan menggunakan periode 2016 sampai 2020. Nah, kita langsung saja buka EViews-nya, EViews 9. Nah, tampilan yang pertama dilihat adalah seperti ini. Nanti kita klik create a new EViews work file. Nah, di sini bakal muncul laman seperti ini. Nah, lalu kita pilih, karena kita menggunakan data panel, maka work file structure type-nya adalah balance panel. Dan frekuensinya adalah annual karena data yang saya miliki adalah tahunan. Tapi apabila yang kalian miliki bukan tahunan, maka kalian bisa pilih yang lainnya. Oke, nah di sini ada yang namanya start date dan end date. Nah, start date di sini adalah tahun awal periode penelitian yang kalian lakukan. Nah, karena di sini saya awal penelitiannya itu tahun 2016 dan akhirnya adalah 2020, maka tinggal kita masukkan saja di sini start date-nya adalah 2016 dan end date-nya adalah 2020. Nah, seperti ini. Lalu, di sini ada yang namanya number of cross section, di mana ini adalah jumlah cross section yang kita gunakan. Nah, cross section di sini adalah perusahaan, maka kita hitung berapa perusahaan yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita menggunakan cross section-nya berjumlah 8. Tinggal kita masukkan saja di sini 8. Nah, lalu klik OK. Nah, yang akan pertama kali muncul adalah seperti ini. Laman work file untitled seperti ini. Belum ada apa-apanya. Nah, maka kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan data-datanya, kita akan membuat rumah untuk setiap variabelnya. Caranya, kita klik object, lalu new object. Nah, di sini ada type of object. Kita menggunakan series, dan name for object-nya sesuaikan dengan data teman-teman. Saya menggunakan variabelnya saja, seperti Y. Oke. Nah, nanti akan muncul rumah untuk variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumah untuk variabel lainnya seperti X1, X2,
S3. Nah, caranya agar mudah kita klik yang Y, lalu kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita ganti destination-nya menggunakan nama variabelnya X1, lalu enter. Nanti akan muncul rumah kedua, yaitu rumah untuk variabel X1. Lalu kita lakukan untuk sampai ke X3. Kita Ctrl V, X2, oke. Kita Ctrl V lagi, X3, oke. Nah, ini sudah dibuat rumah-rumah untuk setiap variabelnya. Nah, jika kita klik di sini, ini adalah kosong gitu ya, datanya belum ada angka-angka apapun. Nah, maka kita akan memasukkannya sekaligus gitu untuk setiap variabelnya. Caranya, kita select yang Y, lalu kita klik shift, lalu kita pilih dari X1 ke X3, Y, lalu kita ke X1, X2, lalu X3. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu open, dan S group. Nah, munculnya akan langsung semua variabelnya muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data yang ada di Excel tadi. Seperti ini. Nah, kita copy dari Y sampai X3. Kita Ctrl C, lalu kita ke Ifuse lagi, dan di sini kita jangan lupa klik edit ya, teman-teman. Lalu kita Ctrl V. Nah, muncul seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk di data pada Excel-nya itu harus menggunakan separator titik, karena di aplikasi Ifuse sendiri itu tidak mengenal separator selain titik gitu, atau simbol selain titik. Maka kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi titik seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan data-datanya seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan uji asumsi klasiknya, kita harus menentukan model yang akan dipakai terlebih dahulu, di mana pada data panel itu ada 3 model yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah CEM atau Common Effect Model, yang kedua adalah Fixed Effects Model atau FEM, dan yang ketiga adalah Random Effect Model atau RAM, di mana kita akan membandingkan ketiga-tiganya itu model mana yang akan dipakai dengan menggunakan uji Chow itu untuk membandingkan antara model CEM dan juga model FEM, lalu uji Hausman Test itu untuk membandingkan antara model FEM dan juga model RAM, dan uji language multiplier atau uji LM untuk membandingkan antara model RAM dan juga model CEM. Nah, caranya kita klik quick yang di atas ini, lalu kita estimate equation. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita ketik Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Nah, seperti ini. Nah, karena kita akan memunculkan model CEM-nya terlebih dahulu, kita harus melakukannya berurutan ya, teman-teman. Maka kita di panel option ini cross section-nya harus none. Nah, setelah itu kita oke. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah model CEM. Nah, lalu kita klik estimate untuk membuat model FEM. Nah, di sini dibiarkan saja. Nah, lalu di panel option kita berubahkan cross section-nya itu menjadi fix, karena kita akan memunculkan model FEM. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Dan untuk melakukan uji Chow, yaitu untuk membandingkan antara CEM dan FEM, kita klik view. Lalu kita klik fix random effect testing dan kita pilih yang likelihood ratio. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk melihatnya dan untuk memudahkan analisisnya, kita akan pindahkan ke Word. Nah, seperti ini. Kita akan menyalin yang ada di sini saja, yang saya copy. Kita Ctrl C. Oke. Nah, kita pindahkan ke Word. Ini adalah uji Chow. Uji Chow. Di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini, di mana yang kita baca adalah probabilitas dari uji cross section chi-square.
kita highlight terlebih dahulu. Oke, yang dibaca adalah probabilitasnya. Nah, setelah itu, cara membacanya adalah apabila cross section chi-square-nya itu lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka yang digunakan adalah model CHEM. Oke. Dan apabila chi-square-nya itu kurang dari 0,05, maka yang digunakan adalah model FEM. Dan perlu diingat, apabila model CHEM yang dipilih, maka kita tidak perlu melakukan uji Houseman test ataupun Lagrange multiplier. Jadi kita sudah menetapkan bahwa model CHEM yang digunakan. Namun, apabila model FEM yang digunakan, maka kita akan melakukan uji Houseman test dan uji Lagrange multiplier. Uji Houseman test terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini bahwa probabilitas chi-square-nya itu adalah 0,0166, dan dimana ini tuh adalah kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka kita akan menggunakan model FEM dan kita harus melakukan uji Houseman test untuk membandingkan antara model FEM dan juga model REM. Oke. Kita sudah mengetahui bahwa kita menggunakan FEM, maka kita balik lagi ke if-use-nya dan kita akan melakukan estimate lagi, estimate equation. Lalu kita pilih panel option. Untuk memunculkan model random, kita pilih cross section-nya itu adalah random. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita uji Houseman test lagi, kita klik view, lalu ke fix random effect testing, dan pilih Houseman test yang paling bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan pindahkan lagi ke Word agar memudahkan analisis. Yang kita baca adalah dari sini saja. Kita Ctrl C, oke. Lalu kita ke Word. Ini adalah uji Houseman test. Nah, kita Ctrl V. Nah, di sini terlihat ya. Nah, cara membacanya adalah apabila cross section randomnya itu kurang dari 0,05, maka yang dipilih itu adalah model FEM. Tapi apabila cross section randomnya itu lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah model REM dan dilihat dari probabilitasnya. Kita lihat di sini bahwa probabilitas cross section random pada uji Houseman test ini itu adalah 0,87 adalah 0,8756, di mana ini tuh lebih dari 0,05 atau alfa, maka yang kita pilih adalah model REM. Nah, setelah itu, karena kita memilih model REM, maka kita harus membandingkannya lagi dengan model CHEM. Balik lagi ke awal dengan menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, kita balik lagi ke if-use-nya. Lalu kita estimate equation lagi. Dan panel option-nya itu pilih yang non, karena kita akan kembali lagi ke model CHEM. Nah, seperti ini. Lalu kita klik view untuk uji Lagrange multiplier, fix random effect testing, dan Lagrange multiplier. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Dimana yang kita baca adalah dari sini bridge bagan botnya saja. Maka kita copy dengan Ctrl C, kita pindahkan ke Word. Nah, ini adalah uji Lagrange multiplier. Nah, kita Ctrl V. Nah, hasilnya seperti ini. Cara membacanya adalah apabila
both Bruch pagannya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka yang dipilih itu adalah model rem. Tapi apabila both Bruch pagannya itu lebih dari 0,05, maka yang kita gunakan itu adalah model CHEM. Oke, nah yang dibacanya itu adalah yang ini. Kita highlight terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa nilai both Bruch pagannya itu adalah 0,1002, di mana ini adalah lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa. Maka yang kita gunakan adalah model CHEM. Dan untuk uji asumsi klasik nanti itu panel optionnya itu pasti akan menggunakan yang non, bukan yang fix ataupun yang random. Oke. Nah, setelah kita mengetahui kita menggunakan model CHEM, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, di mana yang pertama itu adalah uji normalitas, terus uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Oke, kita mulai ke uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik quick, lalu estimate equation, kita ketik lagi, di sini adalah Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Seperti ini. Lalu, karena kita menggunakan model CHEM, maka panel optionnya itu harus non. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Dan kita uji normalitasnya dengan cara kita klik view di sini. Lalu kita pilih residual diagnostik dan pilih yang histogram normality test. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman, di mana kita bisa kopikan saja CTRL, kita klik dua-duanya seperti ini, lalu kita copy, Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke Word. Kita di sini tulis uji asumsi klasik, di bawahnya adalah uji normalitas. Nah, lalu kita Ctrl V untuk memunculkan keduanya. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat melihat ya di sini bahwa yang kita baca itu adalah probability-nya, di mana cara membacanya itu adalah jika probability-nya itu lebih kurang dari 0,05, maka data tersebut itu tidak normal. Namun jika probability-nya itu lebih dari 0,05 atau alfa, maka data tersebut adalah normal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa probability-nya itu adalah 0,283348. Ya, kita ketik saja di sini bahwa probnya itu sama dengan 0,283348. Nah, dimana ini tuh hasilnya nilainya adalah lebih dari 0,05. Maka data yang saya gunakan itu sudah normal. Oke. Nah, baik, kita akan melakukan uji multikoliniaritas. Kita tulis di sini uji multikoliniaritas. Nah, caranya kita kembali dulu ke views-nya. Nah, lalu kita klik quick. Lalu kita ke grup statistik dan kita pilih yang correlation. Nah, kita ketik di sini adalah Y, X1, X2, dan X3. Ini adalah variabel yang kita gunakan. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul sebuah matrik identitas seperti ini. Lalu kita Ctrl C kan atau kopikan ke Word. Oke. Lalu kita pilih kita pindahkan ke Word. Kita klik kanan. Lalu kita paste dengan format. Nah, seperti ini kita tabelkan terlebih dahulu. Nah, cara membacanya adalah apabila nilai selain 1, nih ada 1, 1, 1, 1, itu hiraukan terlebih dahulu. Nah, apabila nilai selain 1 itu
kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Oke. Nah, dan sebaliknya apabila nilai selain 1 itu lebih dari 0,8 itu, maka terjadi multikolinearitas. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa nilai di sini tidak ada yang lebih dari atau sama dengan. Oh ya, di sini harus lebih dari sama dengan ya, teman-teman, atau kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada yang lebih dari 0,8. Ini sangat kecil sekali. Maka di sini hasilnya itu kan tidak ada yang lebih dari sama dengan 0,8. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita akan langsung lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita ketik dulu di sini. Uji heteroskedastisitas. Oke, kita kembali ke eViews, kita kecilkan saja. Nah, caranya kita akan membuat rumah baru bernama Resubs. Caranya adalah kita klik generate ini, generate sebelah di delete. Lalu kita ketik Resubs sama dengan ABS buka kurung resit tutup kurung. Nah, lalu kita klik OK. Nanti bakal muncul rumah baru bernama Resubs. Nah, cara untuk melakukan uji heteroskedastisitasnya adalah kita klik quick, kita ke estimate equation. Nah, biasanya kita mengetiknya adalah Y spasi C spasi X1, X2, dan X3. Nah, kalau untuk uji heteroskedastisitas ini, kita ganti Y-nya dengan Resubs. Caranya kita ketik Resubs spasi C spasi X1 spasi X2 dan spasi X3. Lalu jangan lupa, karena kita menggunakan model CM, kita harus cross sectionnya atau panel optionnya adalah none. Lalu klik OK. Yes. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita akan kopikan ke Word yang kita punya. Oke. Di sini kita Ctrl V. Nah, munculnya adalah seperti ini. Yang kita baca adalah ini. Nah, di sini ya, teman-teman. Di probabilitas X1, X2, dan X3-nya. Nah, cara membacanya itu, kita kecilkan terlebih dahulu. Cara membacanya, apabila probabilitas di setiap X-nya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, maka itu terkena heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila probabilitasnya itu lebih dari 0,05 ya, maka itu tidak terkena heteroskedastisitas. Oke, kita lihat di sini bahwa X1-nya itu adalah 0,8713. Kita highlight terlebih dahulu. Lalu X2-nya adalah 0,0325 dan X3-nya adalah 0,1304. Dan kita tulis di sini ya. Di sini X1-nya itu adalah 0,81713. Kita kopikan saja. Lalu X2-nya 0,0325. Lalu X3-nya
0,1304. Nah, maka kita dapat melihat bahwa X1 ini lebih dari 0,05, maka dia tidak terkena heteroskedaktisitas. Namun sebaliknya bahwa di sini X2 itu kurang dari 0,05 atau alfa, maka dia terkena heteroskedaktisitas secara secara parsial. Nah, lalu di X3-nya ini lebih dari 0,05 atau alfa karena dia 0,1. Nah, maka dia tidak terkena heteroskedaktisitas. Oke. Maka kita mendapatkan hasil dari uji heteroskedaktisitas ini bahwa data ini X1-nya itu tidak terkena heteroskedaktisitas, X2-nya terkena heteroskedaktisitas, dan X3-nya itu tidak terkena heteroskedaktisitas. Oke. Setelah itu kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji autokorelasi. Nah, oke, kita kembali lagi ke EViews-nya. Nah, caranya adalah kita klik quick lagi, lalu kita estimate equation lagi, lalu kita klik di sini adalah seperti biasa, Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Nah, yang kita lihat di sini adalah panel optionnya harus none, karena kita menggunakan model CHAM. Lalu kita klik OK, yes. Nah, di sini bakal muncul hasil seperti ini. Yang kita baca adalah Durbin Watson-nya. Kita akan copy terlebih dahulu. Kita klik Ctrl C, lalu OK, lalu kita ke Word. Nah, kita Ctrl V. Nah, ini yang didapat ya. Yang kita baca adalah Durbin Watson statnya ini. Cara membacanya adalah kita harus memiliki yang namanya tabel Durbin Watson, karena kita akan membandingkan antara Durbin Watson, DL, dan juga DW, di mana apabila DW atau Durbin Watson lebih kecil dari DL dan lebih kecil dari DU, maka hasilnya itu adalah tidak terkena autokorelasi. Namun apabila DW-nya itu lebih besar daripada DL dan lebih besar daripada DU, maka ini datanya terkena autokorelasi. Nah, kita sudah memiliki tabel DW-nya dengan alfa 5% sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, ini bisa kalian cari di Google masing-masing ya, karena bakal banyak yang memilikinya. Nah, lalu download saja. Nah, cara membacanya adalah kita lihat di sini ada yang namanya K dan juga N. Nah, di sini K dan juga N itu disesuaikan dengan data kalian. N itu adalah jumlah data yang kalian miliki. Kita lihat di EViews-nya sini, kita tahu bahwa data kita itu banyaknya adalah 40. Dan variabel yang kita gunakan itu ada variabel independennya adalah X1, X2, X3. Nah, maka kita ke tabel DW lagi. Ini tuh K itu mewakili variabel independen yang kita gunakan sebanyak berapa. Nah, kita lihat di sini bahwa N kita itu adalah 40. Kita cari N40 di sini. Dan K kita ataupun variabel independen kita itu menggunakan sebanyak 3. Nah, maka kita lihat di sini. Kita akan melihat di baris ke K sama dengan 3 dan 40. Nah, di sini. Oke, kita highlight. Nah, kita bacanya adalah kita lihat dulu DL dari K3 yang 40. Nih. Ini K1, ini K2, ini K3. Nah, maka di sini ini adalah DL dari N40 K sama dengan 3 dan ini adalah DU-nya. Nah, kita akan memasukkan nilai ini ke Word ya.
DL-nya kita copy dulu. Kita klik Ctrl C saja. Kita masukkan di sini. DL itu sama dengan 13384. Lalu DU itu sama dengan, kita copy lagi di sini 1658 koma ya, 1 koma. Nah, kita lihat di sini. Lalu DW-nya itu sama dengan, kita lihat di sini 1,718 sekian. Kita masukkan di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa DW-nya itu lebih besar daripada DL dan juga lebih besar daripada DU. Ya, kita lihat di sini bahwa 1,7 ini lebih besar daripada 1,3 dan juga 1,6. Maka data di sini itu terkena autokorelasi. Oke, di sini terkena autokorelasi karena dia lebih dari DL dan juga lebih dari DU. Seperti itu. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa data yang kita gunakan itu sudah normal. Yang kita gunakan itu sudah normal. Yang kedua itu sudah tidak terkena multikolinearitas. Yang ketiga itu masih terkena heteroskedaktisitas secara parsial, yaitu yang X2, dan masih terkena autokorelasi. Nah, sehingga data ini belum bagus untuk dilakukan uji regresi data panel yang selanjutnya atau uji hipotesis selanjutnya, karena masih ada data yang kurang bagus dan masih harus diperbaiki seperti itu. Nah, itu dia adalah tutorial yang saya berikan. Semoga tutorial yang saya berikan itu bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam melakukan uji asumsi klasik data panel menggunakan EView 9. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.